Selamat siang rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di meeting project kita, yaitu Digital Research and Dashboard. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yuda Prawira. Pada project kali ini saya berperan sebagai seorang business analyst intern dan saya bertanggung jawab dalam proses data collections, data analysis dan juga data visualizations. Untuk pengalaman sendiri, saya pernah bekerja sebagai seorang finance associate di delivery. Saya juga pernah bekerja sebagai seorang field engineer di PT Nusa dan business analyst di April selama 2,5 tahun. Seperti itu. Baiklah, langsung ke topik pembahasan, yaitu kita akan menganalisis sales performance dari PT Maju Bersama. Nah, jadi PT Maju Bersama ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang education dan teknologi. PT Maju Bersama sebenarnya produk dan servisnya itu sudah bisa menembus pasar internasional. Beberapa produk yang menjadi andalan dari PT ini itu ada robot, drone, dan juga aksesoris-aksesorisnya. Ada juga servis seperti training videos, e-book, dan lain-lain. Nah, walaupun begitu, stakeholders menginginkan kita untuk menganalisis strategi bisnis yang tepat dalam kita mengembangkan bisnis dari PT Maju Bersama ini. Nah, problem yang ingin kita selesaikan yaitu kita ingin strategi pemasaran itu belum optimal. Yang kedua, tidak ada analisis yang mendalam terhadap performa produk, tidak adanya pemahaman mengenai tren suatu produk, dan kurangnya wawasan terhadap impact dari suatu produk di suatu wilayah seperti itu. Nah, untuk goals yang ingin kita capai yaitu kita ingin meningkatkan performa dari penjualan produk. Di sini saya men-setting sebesar 20% karena ini project masih baru dan jika projectnya berjalan dengan sukses nanti kita akan lakukan enhancement. Untuk kurun waktunya itu adalah selama 6 bulan dan selama 6 bulan nanti kita akan evaluasi lagi dan eh, kita akan evaluasi lagi hasil dari project ini seperti itu. Untuk parameter kesuksesan dari project ini saya menggunakan beberapa business metric. Yang pertama itu adalah sales growth rate, selanjutnya conversion rate, retention rate, dan juga churn rate. Oke, untuk data collection sendiri, saya mendapatkan data dari database perusahaan yang terdiri dari 4 buah file dalam bentuk format Excel. 4 tabel tersebut yaitu ada produk, produk kategori, orders, dan juga customer. Untuk fact table-nya itu adalah orders dan selebihnya itu adalah dimension. Untuk uh, untuk relation antara dataset ini yaitu antara produk kategori dan juga orders itu adalah one to many, antara customer ke orders itu one to many, antara produk kategori ke produk itu adalah many to one. Selanjutnya kita akan menggunakan master table. Jadi data empat buah dataset ini kita akan combine atau join dan kita hanya akan ekstrak beberapa kolom saja seperti pada slide berikut ada customer email, customer city, product number, order date, quantity, kategori name, product name, price, dan juga total sales. Baiklah, ini adalah overview dari dashboard yang telah saya develop sebelumnya. Untuk project ini, kita akan berfokus pada area seperti berikut. Sales performance analysis, customer behavior analysis, product analysis, dan juga location based analysis. Untuk overview ini, di sini menampilkan total sales secara keseluruhan. Ini menampilkan total data secara keseluruhan. Misal total sales sebesar 18,48 juta US dollar, quantity sebesar 11.600, dan total order ada sebesar 3.339 order. Seperti itu. Untuk lebih detailnya mengenai dashboard ini, saya akan melakukan analisis berdasarkan tahun. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk
lebih detail, untuk analisis yang lebih mendetail, saya akan membagi analisis ini berdasarkan tahun. Nah, jadi report ini akan berdasarkan performance analisis kita pada tahun 2021 yang kita bandingkan terhadap performance sales kita pada tahun sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan performance dari sales, quantity, dan juga order, overall kita performance-nya tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana untuk total sales performance kita itu turun sebesar 12,9%, untuk kuantitas produk yang terjual itu turun hingga 4,5%, dan order kita itu turun sampai 2,4%. Berdasarkan tren ini, kita bisa lihat bahwasanya terdapat gap yang lumayan besar di bulan September. Di bulan September itu adalah ini. Jadi di bulan September, perbandingan antara performance kita pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu cukup besar. Dan gap inilah, dan pada bulan inilah kita harus melakukan investigasi yang lebih mendalam, apakah ada event tertentu yang terjadi pada bulan September tersebut, sehingga mempengaruhi performance kita pada tahun ini, seperti itu. Karena pada September tahun lalu, penjualan cukup bagus, tapi mengapa pada September bulan ini penjualan tidak begitu bagus? Lebih seperti itu. Selanjutnya untuk total sales, tren total sales dari bulan Januari sampai bulan Desember tidak terdapat tren yang lumayan signifikan, cenderung stagnan, stabil, tidak ada tren positif ataupun tren negatif. Untuk quantity terdapat tren negatif di mana terdapat penurunan dari jumlah produk yang bisa kita jual, tapi tidak terlalu signifikan. Dan selanjutnya, untuk performance dari produk kita pada tahun 2021, kita mencatatkan training video sebagai produk yang paling banyak terjual. Produk dengan total sales yang paling banyak yaitu 3 juta US dollar. Dan yang paling kecil yaitu Robot Kids dengan total 101,8 ribu US dollar. Untuk kategori yang paling banyak terjual yaitu adalah e-books sebesar 1.600 US dollar, dan yang paling kecil itu adalah robot sebesar 476 US dollar. Selanjutnya saya melakukan deeper analisis mengenai satu produk itu kurang lebih dapat menghasilkan sales berapa US dollar, seperti itu. Nah, jadi average sales per product itu paling besar adalah di training videos sebesar 3.000 US dollar, dan disusul oleh drone kits sebesar 2.400 US dollar. Jadi artinya untuk satu produk training videos yang terjual, kita berhasil mendapatkan 3.000 US dollar per produknya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk performance kita berdasarkan geografis, kita masih cukup terpusat dari penjualan dan juga kuantiti kita di Amerika, tepatnya di North Amerika, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk penjualan di benua Asia dan juga Afrika itu kita masih sangat minim ya. Dan selanjutnya untuk di Eropa, kita sudah mulai memasuki pasar internasional, yaitu di Eropa, negara seperti Inggris, ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa ketahui bahwasanya pasar internasional sebenarnya punya potensi, dan kita harus mengetahui apakah potensi itu juga ada untuk negara-negara di Asia ataupun negara Afrika, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membagi kategori produk ini berdasarkan 4 kuartal, yaitu kuartal pertama di mana kategori dari produk ini menghasilkan kuantiti yang di atas rata-rata dan total sales di atas rata-rata. Jadi training videos dan juga e-books itu adalah kategori item dengan total sales dan juga kuantiti yang terjual di atas rata-rata. Untuk produk dengan performance yang kurang bagus pada tahun 2021, yaitu ada robot kits, drone, dan blueprints, di mana total sales yang terjual itu di bawah rata-rata, dan juga kuantitas yang terjual itu juga berada di bawah rata-rata. Nah, untuk produk di kuartal 3 ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut bagaimana kita bisa boost up sales dari kategori item ini. Begitu. Selanjutnya,
Di sini kita bisa lihat bahwasannya Drone Kits itu adalah produk dengan quantity yang di bawah rata-rata, namun total sales-nya itu bisa berada di atas rata-rata. Nah, itu sebenarnya ini ada beberapa faktor, tapi saya lihat bahwasanya Drone Kits ini memiliki potensi yang cukup baik dalam berkontribusi terhadap total sales kita. Seperti itu. Jadi kita bisa memfokuskan di Drone Kits ini. Di Drone Kits ini karena dengan quantity yang sedikit dia bisa menghasilkan total sales yang cukup tinggi seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan insight yang saya dapatkan berdasarkan data visualisasi sebelumnya, ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan terhadap PT Maju Bersama, yaitu yang pertama di bidang sales. Kita bisa membuat strategi penjualan bundling seperti drone dan juga drone kits, atau robot dan juga robot kits. Nah, strategi penjualan bundling ini adalah uh, promo terhadap konsumen yang ingin membeli suatu produk, dan kita menawarkan produk bundling dengan harga spesial seperti itu. Nah, jadi kita bisa mendongkrak penjualan dari drone kits dan juga robot kits. Di mana drone kits, robot kits ini termasuk ke dalam kategori produk dengan penjualan yang di bawah rata-rata seperti itu. Selanjutnya, kita bisa melakukan investigasi terhadap event yang terjadi pada bulan September. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bulan September itu performance kita lumayan turun dibandingkan bulan September sebelumnya. Ada gap yang lumayan besar. Kita perlu melakukan investigasi faktor apa saja yang menjadi penyebab sales itu, performance kita pada bulan September itu lebih tidak baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa membuat model machine learning dalam memprediksi harga. Jadi harga kita itu kita buat secara dinamis dalam yang berdasarkan dari spesifikasi dan juga demand pasar seperti itu. Karena jika demand pasar cukup tinggi, bahwa kita juga bisa set harga kita itu juga lebih tinggi karena demand-nya juga tinggi seperti itu. Selanjutnya itu adalah customer. Untuk menganalisis customer behavior, di sini saya memberikan rekomendasi membuat promo khusus untuk pembeli dengan total belanja tertentu untuk meningkatkan retention rate. Nah, jadi kita ingin memastikan bahwasanya konsumen kita yang sudah melakukan pembelian produk-produk kita itu melakukan repurchase atau melakukan pembelian ulang kepada produk kita, dan kita harus dan untuk pembelian dengan total sales tertentu atau quantity tertentu, kita bisa memberikan promo atau harga khusus untuk menggait atau untuk menjaga loyalitas dari konsumen kita seperti itu. Selanjutnya, kita bisa membuat segmentasi customer. Apakah customer itu berasal dari company atau individual customer, atau customer yang berasal dari institusi atau pendidikan. Nah, karena apa? Karena untuk company atau individual customer seharusnya diberikan treatment yang berbeda. Seperti itu. Karena yang pertama, kita tahu bahwasanya company itu dia memiliki resources yang lebih besar, sehingga kita bisa boost up sales kita bisa targetkan produk kita kepada company-company yang memang membutuhkan teknologi-teknologi atau pelatihan seperti itu. Nah, mungkin mirip dengan individual customer, tapi kita perlu menganalisa lagi individual customer ini, karena biasanya individual customer ini membutuhkan teknologi, apakah untuk kebutuhan sehari-hari, ataukah pekerjaan, atau hobi, dan lain-lain seperti itu. Nah, that's why kita perlu membagi segmentasi antara konsumen kita, apakah mereka berasal dari company ataukah individual customer seperti itu. Selanjutnya, kita bisa membuat promo khusus kepada calon konsumen baru untuk meningkatkan conversion rate. Jadi untuk konsumen baru, kita berikan harga khusus karena kita ingin meng-attract customer baru, dan ingin customer baru itu untuk mencoba produk kita. Maksudnya itu coba dulu produk kita, nanti terserah apakah mau repeat order. Ya, nanti
terserah apakah mau repeat order atau tidak, yang penting coba dulu produk kita. Nah, jika konsumen tersebut sudah mendapatkan atau sudah membeli produk kita, kita bisa tawarkan lagi kita bisa minta feedback atau ulasan, atau kita bisa tawarkan lagi produk-produk kita yang menarik yang lainnya, seperti itu. Eh, dan karena ini bersangkutan juga dengan retention rate, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk produk, kita bisa menambahkan keunggulan produk seperti drone dan robots dalam konten ebook. Karena drone dan robots ini adalah produk dengan penjualan dan total sales dan quantity yang lumayan kecil. Dan kita bisa tambahkan konten-konten mengenai keunggulan robot dan juga drone kita pada ebook. Karena ebook ini adalah produk dengan quantity yang penjualannya itu lumayan besar. Jadi bisa kita gunakan ebook ini sebagai media promosi untuk meningkatkan brand awareness kita. Brand awareness terhadap produk-produk kita, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan lokasi, kita bisa melakukan analisis makroekonomi terhadap potensi market yang belum terjamah oleh produk-produk kita, seperti negara-negara di Asia, atau negara di Afrika, atau negara di Amerika Selatan, seperti itu. Apakah tren teknologi atau teknologi berkembang lumayan pesat di negara-negara tersebut, ataukah atau apakah tren perkembangan teknologi di negara-negara tersebut linear dengan produk-produk yang kita miliki, seperti itu. Apakah mereka inline atau tidak? Kita bisa melakukan analisis makroekonomi terhadap potensi market di negara-negara tadi, ya. Oke, selanjutnya mungkin kalau dari saya sudah cukup. Untuk link dashboardnya saya sudah attach di PowerPoint. Saya ucapkan terima kasih.